Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian yang nonton video ini selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Pratiwi, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Linda Pratiwi dan teman saya Mila Nurmila dan Novia Abdillah. Di sini kami akan menyampaikan tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Pertama, pertanian merupakan budidaya penghasilan tanaman pangan. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman-tanaman maupun hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, mensejahterakan petani. Yang kedua, sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Yang keempat, menghasilkan devisa. Yang kelima, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, menyediakan pangan. Yang ketujuh, pembentukan produk domestik bruto atau meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedelapan, tetap mempertahankan kelestarian sumber daya. Artinya, peranan dalam pelestarian lingkungan hidup. Visi dan misi pembangunan pertanian. Visi pembangunan pertanian membangun petani melalui bisnis-bisnis pertanian modern, efisien, lestari yang terpadu dengan pembangunan wilayah. Bisnis pertanian harus dikembangkan di dalam suatu sistem agribisnis dan pertanian yang mulai dari bisnis input produksi, hasil produksi pertanian, dan diversifikasi usaha pertanian, serta bisnis hasil olahannya yang dapat diakses ke pasar internasional. Misi pembangunan pertanian antara lain memfasilitasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas unggulan berdaya saing yang terorganisasi oleh organisasi ekonomi pertanian dalam sistem agribisnis. Selanjutnya, saya Novia Abdillah akan melanjutkan presentasi mengenai peranan sektor pertanian dalam bidang pembangunan ekonomi. Tentu saja peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangatlah penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh atau dengan betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian. Pernyataan tersebut menurut Suyatno tahun 2000 halaman 56. Selanjutnya adalah kontribusi sektor pertanian. Nah, kontribusi produk dari sektor pertanian yang dapat melalui pasar ataupun produksi dengan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian. Dari segi pasar, Indonesia didominasi oleh produk pertanian impor, seperti yang kita tahu, termasuk buah-buahan, beras, dan daging. Sedangkan, dari segi produksi, beberapa industri seperti kelapa sawit, rotan di Indonesia juga mengalami kesulitan mencari bahan baku karena sebagian besar bahan baku ini terjual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Sektor pertanian turut berperan di dalam pertumbuhan pasar domestik produk yang non-pertanian. Contohnya saja seperti pengeluaran petani untuk produk industri pupuk, pestisida, dan lain-lainnya, dan produk konsumsi makanan maupun pakaian. Kebijakan untuk mencapai swasembada bahan pangan. Kebijakan ini merupakan kebijakan impor beras, ialah pemenuhan dari kesepakatan AOA (Agreement on Agriculture)
WTO yang telah disepakati oleh Presiden Soeharto pada tahun 1955. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang diteruskan sampai sekarang. Negara tidak boleh melakukan subsidi-subsidi dalam bidang pertanian, baik subsidi pupuk atau subsidi lainnya, serta pemenuh dari kredit lunak bagi sektor pertanian. Kebijakan untuk mencapai diversifikasi bahan pangan. Nah, diversifikasi ini merupakan diversifikasi pangan yang dimaksudkan untuk memperoleh keragaman zat gizi yang sekaligus juga untuk melepas ketergantungan masyarakat pada salah satu jenis bahan pangan pokok tertentu, yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan jika pasokan dari berasnya ini terganggu. Dan juga sebaliknya, jika masyarakat menyukai pangan-pangan alternatif, bukan hanya beras saja, maka akan terjadi ketidakstabilan yang akan dapat dijaga. Hasil pertanian dan budidaya pangan pada suatu daerah yang merupakan suatu aset ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila sasaran pembangunan bidang pangan di Indonesia diantaranya adalah terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga serta terwujudnya diversifikasi pangan yang serta terjamin keamanan pangannya. Oke, selanjutnya contoh soal 1. Jelaskan peranan dari sektor pertanian di dalam pembangunan ekonomi. Jawabannya, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain 1. Merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. 2. Menghasilkan devisa. 3. Menyediakan lapangan pekerjaan. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian. Selanjutnya, contoh soal 2. Jelaskan diversifikasi bahan pangan. Jawabannya, diversifikasi pangan adalah suatu program agar masyarakat tidak menjadi terpaku pada salah satu jenis makanan pokok saja, dan terdorong juga untuk mengkonsumsi bahan pangan yang lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Agar masyarakat Indonesia ini tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.